over there. ¿Qué pasa, Horta? Hey, man, I clean your windshield for you? What are you doing, man? Uno, tres, cuatro, fondo, taco. Everything copacetic, homie. Me gusta chocha. Kiss my ass, putos. Halo guys, balik lagi sama aku Usop. Oke, kita akan ngelanjuti serial Fast and Furious series kita yang kedua, yaitu Too Fast and Too Furious, yang dibintangi oleh mendiang Paul Walker dengan Tyrese Gibson serta Ludacris. Jadi film ini Dominic Toretto tidak akan tampil ya. Nah, tanpa berlama-lama yuk kita langsung gas alur ceritanya. Film diawali dengan adegan sekelompok pembalap liar yang diketuai oleh Tej Parker akan melakukan balapan pada malam hari ini. Mereka pun bersiap-siap menutup jalanan yang akan digunakan sebagai lintasan balap. Tapi saat balapan dimulai, ternyata ada satu orang peserta yang tidak hadir. Mendapati hal tersebut, Tej berinisiatif menelpon temannya untuk melengkapi balapan ini. Dan tidak lama kemudian, datanglah mobil Skyline yang tidak lain adalah Brian O'Connor. Sesampainya di lintasan balap, Brian dengan rasa percaya dirinya langsung meminta menaikkan uang taruhan balapan. Dan ketika uang sudah dikumpulkan, balapan pun langsung dimulai. Dalam balapan ini, Brian hanya bisa bertahan di posisi kedua karena terus dihalangi oleh lawannya yang bernama Jack. Tapi tanpa mereka ketahui, ternyata di tengah balapan, Tej memberi kejutan dengan menaikkan jembatan di dekat garis finish. Dan di sini Brian akhirnya dapat melewati lawannya dan berhasil menang dalam balapan itu. Sedangkan Jack tidak berhasil mendarat dengan mulus dan malah nyungsep. Kemudian tak lama di posisi kedua yang berhasil sampai di garis finish adalah seorang ciwi bernama Suki. Dan di posisi terakhir adalah Julius yang tidak berani melewati jembatannya. Setelah mendapatkan uangnya, Brian pergi menemui seorang gadis yang dari sebelum balapan sudah memperhatikannya. Dan anehnya, ketika wanita itu pergi, Pak Polisi pun tiba-tiba muncul. Brian pun dengan cepat kabur, namun mobilnya berhasil dihentikan oleh tembakan suatu alat yang membuat mobilnya tidak bisa dikendalikan. Dan akhirnya dia pun langsung ditangkap. Scene beralih ke kantor polisi di mana ia kembali bertemu dengan mantan bosnya dulu, yaitu Bill Kins. Di sini diketahui ternyata setelah ia membantu Dom kabur, Brian keluar dari kepolisian dan menjadi pembalap jalanan. Namun kehadiran Bill Kins bukan tanpa tujuan. Ternyata para polisi yang datang saat balapan malam itu memang ingin menangkap Brian dan memintanya untuk melakukan suatu misi, yaitu untuk menjadi anak buah dari kartel narkoba bernama Peron. Nah, Peron ini adalah seorang kartel narkoba kelas kakap yang selalu berhasil menghindari polisi dan jeratan hukum. Tapi sayangnya, Peron mengalami kesulitan untuk memindahkan uang hasil penjualan narkoboynya. Dan ia mencari dua orang penyupir handal untuk mengangkut uangnya keluar dari kota. Dan disinilah Brian harus kembali berperan sebagai mata-mata, di mana ia harus masuk dan menjadi pembalap yang ia cari oleh Peron. Sehingga mereka bisa mengetahui tujuan uang itu dibawa dan dapat menangkap Peron di sana. Tentu saja awalnya Brian menolak, tapi karena dia diancam akan dipenjara, Brian akhirnya terpaksa menerima pekerjaan mereka dengan bayaran. Semua catatan kriminalnya akan dihapus. Dalam misi penyamaran ini, Brian pun langsung ditugaskan bersama polisi untuk menjadi partnernya. Namun karena polisi ini tidak paham apa-apa mengenai mobil dan juga mesin, jelas-jelas Brian langsung menolaknya. Dan ia meminta untuk dapat memilih partnernya sendiri, yaitu seorang pria bernama Roman Pierce. Scene beralih lagi di mana Brian dan Wilkins pergi untuk menemui si Roman yang ternyata adalah seorang tahanan rumah dengan gelang kaki pelacak di kakinya. Di sini ketika mereka berjumpa, Roman langsung memukul Brian dan perkelahian mereka pun terjadi. Di mana Roman merasa kesal dengan Brian karena menurutnya dia masuk penjara karena ulah dari Brian saat
Brian menjadi polisi dahulu. Kemudian, setelah selesai berkelahi, Brian pun mengatakan tujuannya datang kemari, yaitu untuk menawarkan Roman sebuah pekerjaan. Dengan bayaran, semua catatan kriminal akan dihapus. Dan tanpa basa-basi, dengan gaya sok menolaknya, Roman pun menerima tawaran ini. Scene beralih ke kota Miami, di mana misi penyamaran akan dilaksanakan. Di sini mereka memberikan satu buah masing-masing mobil untuk misi mereka. Dan tak lama mereka pun berjumpa seorang perempuan bernama Monica Fuentes yang pernah dilihat oleh Brian sebelumnya. Ternyata Monica ini adalah seorang polisi yang menyamar sebagai kekasihnya Perron. Dan dari dialah bahwa Perron sedang mencari supir handal. Kemudian sehabis berbicara singkat, Brian, Roman dan Monica pun pergi menuju kediaman Perron. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh penyupir lainnya. Dan ternyata Perron mengadakan sebuah kompetisi untuk memilih penyupir mana yang akan dia pekerjakan. Perron pun menyuruh mereka untuk mengambil sebuah barang di mobilnya yang terletak di pinggiran kota. Dan kelompok tercepat yang mengambil barang itu adalah pemenangnya. Mereka pun dengan tergesa-gesa langsung pergi memacul mobil masing-masing. Dan tentu saja Brian dan Roman lah yang berhasil mendapatkan barang itu. Namun tanpa diketahui ternyata mobil mereka dipasangi GPS oleh polisi. Dan Mark dengan bodohnya mengira mereka kabur dengan mobil itu. Kemudian mereka sudah mengambil barang milik Perron. Tiba-tiba Mark datang ke sana. Tidak mau penyamaran mereka terbongkar, Roman langsung menembaki Mark dan langsung pergi dari sana untuk kembali ke rumah Perron. Nah, ternyata Brian dan Roman paling cepat. Mereka pun berhasil mendapatkan pekerjaan ini dan Perron mengundang mereka untuk datang ke klub malamnya untuk membicarakan pekerjaan mereka. Singkat cerita, setelah dari rumah Perron, Brian mengajak Roman ke bengkel Tetch untuk memperkenalkan Roman pada teman-temannya. Sekaligus Brian ingin mekanik Tetch melepas pelacak mobil mereka. Dan setelah diperiksa oleh mekanik Tetch, pelacak yang diambil mobil mereka adalah sebuah pelacak yang tidak bisa dilepas alias permanen. Kemudian dari sini, mereka berdua pun pergi untuk menemui Mark dan Bilkins. Tapi tak lama di sana, perdebatan pun terjadi, di mana Mark marah karena dia tak terima si Roman menembak mobilnya. Beruntungnya Brian dapat menenangkan mereka berdua, di mana Brian mengatakan bahwa Perron sedang menguji mereka. Dan kelakuan Mark dapat membongkar penyamaran mereka. Dan setelah semuanya tenang, Brian pun melaporkan tentang misi mereka di hari itu. Kemudian langsung pergi dari sana. Setelah pergi meninggalkan Mark dan juga Bilkins, mereka pun sedikit mengobrol. Dan karena tidak mau terus diatur dan dipantau oleh polisi, Brian dan Roman sepakat untuk menyusun rencana baru. Di mana saat malam harinya mereka mengajak dua orang pembalap yang mereka jumpai saat berada di rumah Perron untuk adu balap dengan taruhan mobil mereka. Dalam balapan ini mereka akan balapan secara bergantian sebagai tim, dan tim pertama yang sampai di garis finish adalah pemenangnya. Dan gak lama balapan pun dimulai, di mana Roman yang menjadi pembalap pertama, namun kali ini Roman yang biasanya sombong saat membawa mobil tertinggal jauh dalam pertandingan yang membuat Brian telat dalam start yang kedua. Tapi Brian tak menyerah, begitu Roman kembali, Brian langsung tancap gas. Dan ketika lawannya sudah memutar untuk kembali, Brian memberanikan dirinya untuk menghalangi mobil lawannya itu dan membuat lawannya keluar dari jalan. Sehingga Brian dapat menyusul kemudian menggunakan nose milik mobilnya. Akhirnya Brian berhasil memenangkan balapan ini dan mendapatkan dua mobil muscle untuk rencana mereka. Setelah itu, beralih lagi ke misi penyamaran mereka, di mana Brian dan Roman pergi ke sebuah klub malam sesuai dengan perintah dari Perron. Di dalam klub ini, Brian kelihatannya tertarik dengan kecantikan Monica yang tentu saja membuat Perron cemburu terhadap Brian. Karena rasa cemburunya itu, Perron pun mengajak Brian dan Roman ikut ke sebuah ruangan di mana dia mengancam dan menyiksa seorang detektif yang bernama Whit menggunakan seekor tikus yang diletakkan di atas perutnya. Perron memaksa Whit untuk
menyuruh polisi dan anak buahnya untuk tidak menangkap mereka ketika saat memindahkan uang miliknya. Dan karena tikus itu terus menggigit perutnya, Whit pun akhirnya terpaksa menyetujui permintaan Veron. Nah, ternyata tujuan Veron memperlihatkan penyiksaan ini adalah agar menakuti sekaligus mengancam Brian dan juga Roman agar tidak macam-macam dengannya. Kemudian dia pun pergi bersama Monica dan memarahinya agar tidak dekat-dekat dengan Brian lagi. Keesokan harinya, Monica tiba-tiba muncul di tempat tinggal Brian dan memberitahu Brian bahwa mereka akan menjalankan sebuah misi mengantarkan uang Veron ke sebuah pesawat. Dan setelah pekerjaan mereka selesai, Veron akan membunuh Brian dan Roman di sana. Setelah memberikan informasi itu, anak buah Veron tiba untuk mencari Monica. Mengetahui hal ini, dengan bantuan Roman yang mengulur waktu, Monica pun langsung kabur dari sana. Tapi lagi-lagi dengan gaya Roman yang ngeselin, perdebatan pun terjadi di antara mereka. Namun perdebatan ini berhasil dilerai oleh Veron dan Veron memberitahukan bahwa saat menjalankan pekerjaan mereka nanti, anak buahnya Roberto dan Hendrik akan ikut dalam mobil mereka berdua. Mendapati semua info tentang tujuan kemana Veron mengantar uangnya, Brian dan Roman langsung memberitahukan hal ini kepada Mark dan Bilkins. Kemudian mereka pun bersiap untuk menjalankan rencana rahasianya, mulai dari memilih suatu bangunan besar sampai memodif mobil yang mereka dapatkan waktu itu. Dan singkat cerita, keesokan harinya, semua polisi pun bersiap-siap di sebuah landasan pesawat untuk menangkap Veron. Sedangkan di lain tempat, Brian dan Roman pergi ke sebuah rumah kecil untuk mengambil uang simpanan Veron yang berada di balik dinding. Kemudian memasukkan uangnya ke dalam mobil mereka. Tapi ternyata aksi mereka dimata-matai oleh anak buah Whit. Namun karena ancaman dari Veron, Whit pun terpaksa mengulur waktu untuk anak buahnya agar tidak menangkap mereka. Dan ketika mereka akan pergi, Whit pun langsung memerintahkan semua polisi untuk mengepung tempat itu. Mendengar suara sirine mobil, Roman bertindak cepat, membuat sebuah mobil menabrak polisi agar mereka dapat kabur. Tapi tetap saja mereka dikejar polisi yang sangat banyak. Bahkan lagi-lagi mobil Brian ditembaki alat khusus yang juga pada saat itu membuat mobil Brian kehilangan tenaga. Dengan cepat Brian pun keluar dari mobil untuk mencabuti alat itu dan melemparkannya kepada mobil polisi yang berada di belakangnya. Kemudian mereka berdua pergi masuk ke dalam suatu bangunan yang pernah direncanakan sebelumnya. Tak tinggal diam, polisi pun langsung mengepung tempat. Namun tak disangka di dalam gedung ada suara mesin yang sangat keras terdengar. Dan tiba-tiba sejumlah mobil truk keluar menabrak mobil polisi yang mengepung mereka. Kemudian diikuti oleh ratusan mobil pembalap jalanan lainnya yang keluar dari sana. Karena banyaknya mobil pembalap lain, para polisi dan Bilkins pun kehilangan jejak Brian dan juga Roman. Dan ketika mereka melacak dan berhasil memberhentikan mobil itu, yang ternyata keluar adalah malah Tej dan Suki. Nah, ternyata Brian dan Roman sudah berada di mobil lain, yaitu mobil yang mereka menangkan dari balapan. Rupanya memanfaatkan kerusuhan yang terjadi, mereka mengganti mobilnya agar tidak bisa dilacak oleh Bilkins. Kemudian di tengah jalan saat itu polisi menuju ke landasan pesawat. Roman memukuli anak buah Veron dan mengeluarkannya dari mobil dengan kursi pelontar yang sudah mereka rencanakan, dengan tujuan untuk pergi membawa uang milik Veron. Naasnya ketika Brian ingin melakukan hal yang sama, Hendrik malah menyuruh Brian ke dermaga, bukannya ke landasan pesawat. Dan benar saja saat polisi menyergap pesawat itu, Veron tidak ada di sana, tapi ia berada di suatu dermaga dan dengan santainya menunggu uang miliknya. Dan di sini diketahui informasi yang didapatkan oleh Monica adalah palsu, yang sengaja diberitahukan Veron kepadanya untuk menjebak Monica, karena Veron sudah tahu bahwa Monica adalah mata-mata. Setelah sudah mendapatkan sebagian uangnya yang ada pada Brian, Veron tanpa basa-basi memerintahkan anak buahnya untuk langsung menembak Brian.
Beruntungnya, saat akan dibunuh, Roman pun tiba dengan tepat waktu menabrakkan mobilnya, sehingga Brian berhasil melawan dan melumpuhkan Hendrik. Namun sayangnya saat akan mengejar Veron, ternyata dia sudah terlebih dahulu pergi dengan kapalnya. Tapi Brian tidak kehabisan akal. Dia mengajak Roman langsung memacu mobilnya, kemudian memanfaatkan tanjakan yang entah bagaimana ada di sana. Mobilnya pun berhasil melompati dan mendarat di atas kapal milik Veron. Dan saat Veron akan menembak mereka, Brian terlebih dahulu menembak Veron sampai terjatuh, sehingga membuat Monica dapat mengambil alih senjata dan menahan Veron di sana. Singkat cerita, sehabis Veron ditangkap oleh polisi, semua catatan kejahatan Brian dan Roman dihapuskan. Roman memberikan sisa uang milik Veron yang ada di bagasi mobilnya sebagai bukti. Dan lagi-lagi dengan gaya celamitannya, Roman membacoti Veron yang sudah tertangkap. Namun Veron hanya senyum dan mengatakan dia akan balas dendam. Kemudian mereka pun berjumpa dengan Wilkins dan juga Monica. Di sini Brian dan Roman menyampaikan salam perpisahan dan langsung pergi meninggalkan mereka. Dan tak terduga di mana Roman ternyata menyelipkan uang yang dia ambil dari tas yang ada di mobilnya. Dan film pun tamat.